Yo, what's up guys? Jadi di universe Jujutsu Kaisen ini ternyata ada lebih dari 10 domain expansion yang udah dipakai sama para penyihir Jujutsu loh. Dan hari ini kita bakal bahas tuntas semua domain yang udah pernah ada di Jujutsu Kaisen ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama, domain ini punya karakter dari favorit kita cuy. Karakter dengan sejuta husbu, yaitu Gojo Satoru. Nama dari domainnya adalah Unlimited Void. Jadi, cara kerja di domain Gojo adalah ketika dia mengaktifkannya, semua yang ada di dalam domainnya bakal mengasih informasi yang banyak banget guys. Bayangannya seperti ini. Bayangin kalau misalnya kita lagi belajar matematika, terus kita dikasih 3 rumus dalam 1 jam pelajaran. Itu kan udah pusing banget ya. Nah, tapi kalau di domain Gojo, dia bahkan bisa ngasih sampai 300.000 rumus dalam 1 detik guys. Itu kan udah gila banget ya. Jadi otak kita tuh udah langsung overload dan keburu pusing duluan kan. Ketika pusing tersebut, otak kita langsung berhenti memproses informasinya sampai bisa ngelumpuhin orang-orang yang kelamaan dan bahkan berujung dengan tewas. Efek ini bakal kena ke semua orang yang ada di dalam domain Gojo cuy, kecuali orang-orang yang dipegang atau disentuh sama si Gojo Satoru. Desain domainnya ini mirip luar angkasa berwarna putih murni dan akhirnya terpecah belah oleh tinta berwarna hitam. Coffin of the Iron Mountain. Domain ini milik roh kutukan bernama Jogo, dan bentuk dari domainnya itu sendiri mirip kayak gunung berapi cuy, karena isinya tuh beneran api semua. Di Jujutsu Kaisen ini kita dijelasin hampir semua domain itu ngebuat area berbentuk bola dan dapat menjebak lawannya biar nggak bisa kemana-mana. Nah dari sini serangan yang punya domain juga pasti bakal kena, nggak akan miss. Jadi efek hit rate-nya udah pasti kena. Dan domain dari si Jogo ini juga yang paling simple cuy, karena bagi semua penyihir lain tempat ini bakal jadi makam dari mereka semua. Tapi bro satu ini sayangnya dia tuh ketemunya sama Gojo cuy, ya auto turu lah. Padahal semua serangan Jogo di dalam domain ini itu udah diperkuat ya guys ya. Self embodiment of perfection. Nah, domain ini punya roh kutukan bernama Mahito, si tukang roasting. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi, domain itu memperkuat teknik penggunanya dan ngejamin hit rate dari penggunanya. Teknik Mahito sendiri adalah mengubah bentuk jiwa seseorang dan juga bisa merubah bentuk wujudnya juga. Biasanya pemicu tekniknya itu adalah kontak langsung antara tangannya ke manusia atau objek. Nah, di dalam domain Mahito, semua sisi mau itu dari lantai, tembok, bahkan sampai ke langit-langit juga kehitung sebagai tangannya, karena emang semua yang ada di dalam sini bentuknya adalah tangan. Otomatis tekniknya tuh langsung nyala dan ngebuat semua yang ada di dalam langsung terpengaruh oleh soul manipulasinya si Mahito. Ketika udah kena ya udah wassalam ya guys ya, bisa diubah jadi apapun guys. Malevolent Shrine. Domain ini punya penyihir terkuat sekaligus ayang bebnya si Rahmat ya guys ya, yaitu adalah Sukuna. Arti dari domainnya sendiri adalah kuil jahat. Domain ini beda dari domain yang lain, dimana domain pada umumnya memotong ruang dan ngebuat bola tempat manifestasi penggunanya muncul. Sedangkan domain dari Raja Kutukan ini memanifestasi langsung di dunia nyata tanpa bola itu sendiri. Sebagai gantinya, jarak dari domainnya bahkan jauh lebih luas sampai 200 meter guys. Ngebuat domain Sukuna merupakan salah satu domain yang paling berbahaya yang pernah ada di dalam series Jujutsu Kaisen. Walaupun memang sebenarnya musuhnya tuh masih bisa kabur, tapi damage-nya sendiri itu nggak masuk akal guys. Dan ada 2 tipe serangan yang biasa dipakai oleh Sukuna di dalam domain ini, yaitu Cliff dan juga Dismantle, yang nggak akan berhenti motong sampai semua yang ada di dalam domainnya menjadi debu. Chimera Shadow Garden. Nah kalau tadi domain dari Sukuna, sekarang kita pergi ke bebeknya Sukuna nih cuy, itu Rahmat atau Fushiguro Megumi. Domain dari Megumi ini memiliki arti itu adalah taman bayangan Chimera. Nah jadi domain dari si Megumi itu sebenarnya belum sempurna cuy. Jadi cara kerja domain ini tuh harus dipakai di tempat yang tertutup cuy, karena domain Megumi ini belum memiliki cangkang atau wadah desainnya sendiri. Desain dari domainnya yaitu kayak ruangan yang dipenuhi bayangan berwujud cairan yang bisa dipakai untuk membuat target terkena hit dari bayangannya ini. Lalu lautan bayangan ini juga bisa menarik musuhnya ke dalam jurang kegelapan cuy, tanpa ada jalan keluar. Nah si Rahmat ini pernah memakai domainnya itu waktu ngelawan Dagon cuy, untuk nge-cancel efek hit rate dari si Dagon dan juga menjadi jalan keluar dari domainnya Dagon. Lalu dia pernah melawannya untuk melawan Registar ketika berada di arc Cooling Game cuy. Tapi waktu ngelawan si Registar, domain ini malah jadi senjata makan tuan cuy, karena oleh si Regi dia memasukkan mobil-mobil ke dalam domainnya, dan si Megumi ini harus menanggung berat apapun yang udah masuk ke dalam domainnya. Bahkan mobil yang dimasukin tuh nggak cuma 1 cuy, banyak banget, dan itu tuh pasti beratnya udah ratusan kilo ya guys. Ya walaupun akhir-akhirnya menang juga sih, namanya juga plot armor dari BB Sukuna ya guys ya. Horizon of the Captivating Skanda. Nah domain ini tuh
punya si Dagon cuy. Arti dari domain itu sendiri adalah cakrawala skanda yang menawan. Si Dagon ini bisa ngebuat pulau kecil di tengah laut cuy. Cara kerja dari domainnya sendiri itu adalah menggunakan efek hit rate, membuat target dapat terkena hit rate di detik-detik akhir sebelum serangannya sampai. Efek dari hit rate ini ngebuat serangan dari Dagon ini tuh mustahil banget cuy buat dihindari. Kayak serangannya tuh bener belum sampai tapi udah kena duluan, kan janggal ya. Dagon juga udah bisa ngeluarin domainnya meski dalam wujud kandungan terkutuk cuy, untuk dijadiin markas dari gengnya si Geto. Dengan domain ini Dagon dengan mudah membabat Nobara, Maki, dan juga Nanami. Tapi untungnya ada Toji yang datang menyelamatkan mereka semua cuy. Auto tepar lah tuh Dagon lawan Toji. Emang gacor banget dah om-om logo iPhone yang satu ini, Idol Dead Gamble. Nah, domain ini punya Hakari sang penjudi handal dari SMA Jujutsu cuy. Desainnya itu kayak kasino. Cara kerja dari domain ini mirip banget kayak mesin judi cuy. Kalau misalkan si Hakari dapat jackpot, dia dapat energi kutukan yang tak terbatas dan juga reverse curse teknik yang otomatis nyala selama 4 menit 11 detik. Hal ini tuh persis banget sama lagu yang diputar ketika dia dapat jackpot cuy, yaitu Private Pure Love Train Admiring You. Nah, Hakari sendiri ini sebagai pengguna dari domain tersebut, ketika memasuki domain ini juga harus ikut bermain. Dan untuk ngedapetin jackpotnya itu sendiri, peluangnya hanyalah sebesar 1/239 cuy. Nah, musuh yang berada dalam domain ini juga mendapatkan info lewat jaminan hitnya cuy, biar ngerti cara kerja dari domainnya itu sendiri. Walaupun kadang malah emang masih membingungkan, kayak kasusnya si Kasimo. Ketika dipakai, Hakari bisa memanifestasikan 3 jenis visual efek: indikator pintu kereta, bola, dan efek konsekutif. Bola dan pintu termasuk keserangan dengan 3 warna, yaitu hijau, merah, dan juga emas. Efek konsekutif itu sendiri mengatur ulang kejadian untuk memberikan damage, dan kalau bisa dapat 4 kali efek konsekutif atau dapat indikator pelangi, itu merupakan jackpot yang dijamin coy. Begitu berhasil membuat satu atau lebih visual indikator, ini bakal lanjut ke skenario Reach, dimana kita bakal dikasih lihat 2 dari 3 nomor untuk mendapatkan jackpot cuy. Yang paling tinggi peluangnya itu Friday Night Final Trade, kereta terakhir yang naikin peluang jackpot sampai dengan angka 80%. Dan ya saking jagonya judi, si Hakari ya selalu dapetin jackpotnya. Authentic Mutual Love. Nah, domain ini milik MC asli Jujutsu Kaisen cuy, yaitu adalah Yuta Okotsu, yang berarti adalah cinta mutual yang autentik, dengan desain medan perang yang dipenuhi katana yang tertusuk ke tanah, yang dimana domain Yuta ini mirip banget sama Unlimited Blade Work-nya Saber dari anime Fate cuy. Nah, cara kerja dari domain itu sendiri, sebelum dibuka, Yuta tuh bisa memilih teknik apapun yang udah pernah dia copy cuy. Dan teknik itu dikasih jaminan efek hit, yang misalnya dia pakai teknik Sukuna untuk dikasih jaminan hitnya, maka serangan utama dari domain itu bakal ngeluarin teknik dari Sukuna secara terus-terusan cuy. Lagi dan lagi, jaminan hit rate ya cuy. Udah kayak auto aim dari FF cuy. Gua rasa tuh auto main FF kayaknya cuy. Selain itu, semua teknik yang udah pernah Yuta copy juga ada di setiap katana yang tertancap ke bawah tanah. Tapi hal ini tuh terjadi secara random ya cuy, dan nggak diketahui pasti teknik apa aja yang ada di katana mana. Cuma Yuta doang yang tahu, dan cuma Yuta doang yang bisa pakai katananya. Dan pedang-pedang ini juga cuma bisa sekali pakai cuy. Ketika habis dipakai langsung hilang dan hancur. Tetapi tetap aja katananya tuh unlimited di dalam domain ini cuy. Bener-bener mirip banget sama konsep Unlimited Blade Work. Domain Yuta ini muncul pertama kali waktu ngelawan Sukuna cuy, dan Yuta memakai teknik Angel untuk dikasih efek jaminan dari si hit rate-nya, yang dimana hal ini memaksa Sukuna untuk mengaktifkan Malevolent Shrine biar nggak kena jaminan hitnya cuy. Dan di sini Yuta manfaatin buat ngehantem Sukuna habis-habisan cuy. Ya walaupun akhirnya dia turu juga sih. Deadly Sentencing, domain ini milik dari Higuruma cuy, si pengacara mematikan. Desainnya tuh berupa ruang pengadilan kecil, dimana Higuruma menjadi pendakwa dan targetnya jadi yang terdakwa. Domain ini tuh rada beda dari yang lain cuy. Dia nggak memiliki bentuk kekerasan sama sekali, dan emang nggak akan bisa. Domain ini juga nggak memiliki efek hit rate cuy, tetapi memaksa semua yang di dalamnya untuk mengikuti peraturan yang berada di dalam ruang pengadilan. Peraturan dari domain ini sendiri, dan menuntut musuh sebagai targetnya, didampingi oleh Shikigami bernama Judgment. Judgment sendiri bakal otomatis tahu dan ngejelasin semua kejahatan target yang emang beneran kejadi. Jadi si targetnya nih nggak bisa bohong ya guys ya. Tapi hasil akhirnya pengadilan tetap jatuh ke argumen yang paling kuat. Setelah targetnya dituduh, ada 3 opsi yang dikasih cuy. Yang pertama, nggak ngomong apa-apa. Yang
Yang kedua, dia harus ngaku. Dan yang ketiga adalah menolak untuk berbicara. Tujuan Higuruma sendiri adalah menyingkirkan sebuah keraguan atas ketidakbersalahan dari targetnya dengan cara ngebantah argumen terdakwa pakai bukti-bukti yang udah disiapin. Setelah semua sisi udah berbicara, judgment bakal ngejatuhin keputusan yang sah. Kalau terbukti bersalah, hukumannya bakal banyak banget dan terjadi langsung di tempat itu juga. Higuruma sendiri nggak tahu hukumannya apa aja, tapi kalau terbukti bersalah tanpa pengakuan alias cuma lewat bukti-bukti aja, targetnya tuh masih bisa minta pengadilan ulang coy. Dan Yuji ngelakuin ini dan pengadilannya tuh diulang, tapi dia tetap ditemukan bersalah atas pembantaiannya di Shibuya ketika tubuhnya diambil alih oleh Sukuna. Ketika targetnya diberi hukuman mati, Higuruma bakalan dikasih Executioner Sword coy, yang dimana pedang ini dapat memotong apa aja. Dan dia ngepakai pedang ini waktu ngelawan si Sukuna. Ya walaupun ujung-ujungnya turun juga sih. Time Vessel Pseudo Moon Place. Domain ini milik dari Naoya Zenin. Ketika dia kembali jadi kutukan dengan penuh dendam. Desainnya tuh bener-bener gelap banget, hitam pekat, udah kayak pas lagi mati lampu. Dengan lantai daging yang jadi jembatan langsung ke mata raksasa di belakang Naoya. Cara kerja dari domain itu sendiri adalah lewat efek jaminan hit rate lagi cuy. Dia masukin frame animasi ke targetnya dan memaksa mereka mematuhi aturan gerakan berupa 24 frame per detik. Kalau target ini gagal mengikuti aturan, targetnya bakal terkena luka-luka kecil cuy. Tapi banyak banget, udah mirip kayak Mahito. Tapi bukan yang bikin nge-freeze. Kalau gagal ngikutin aturannya, targetnya tuh malah bakal jadi bonyok. Nah, tapi domainnya itu nggak bisa ngedeteksi Maki cuy. Dan akhirnya lagi dan lagi Maki berhasil ngalahin Naoya yang lengah. Next, Wompro Fusion. Domain ini milik dari Kenjaku. Desainnya berupa satu struktur yang menjulang tinggi yang terbuat dari muka-muka kutukan yang cukup disturbing dan juga mengganggu. Cara kerjanya nggak terlalu pasti, tapi efek jaminan hitnya berupa ledakan tak terlihat yang menyerang targetnya. Hal ini ngebuat Tengen kesusahan ngelawan domainnya Kenjaku cuy. Saking tingginya level sihir dari si Kenjaku. Domain ini juga mirip punya Sukuna, nggak ada bola pelindungnya, tapi termanifestasi langsung di dunia nyata. Threefold Affliction. Domain ini punya penyihir kuno bernama Yorozu. Desain dari domain ini sendiri berupa ruang hampa dengan bola-bola daging yang katanya mirip sistem saraf dan otak serangga. Jaminan hit dari domain ini berlaku bagi semua objek yang dibuat oleh Yorozu. Setelah dia berhasil ngebuat bola hitam raksasa, dia nyalain domain itu sendiri biar ngejamin bolanya kena oleh Sukuna. Tapi dia keburu ragu dan akhirnya di counter oleh Mahoragachan yang ngancurin domainnya. Next, domain Itadori Yuji. Domain Itadori Yuji atau MC palsu ini belum ada nama resminya cuy. Bahkan sampai series JJK tamat. Desain dari domain itu sendiri adalah berupa memori indah Itadori Yuji dan kota asalnya, yang mana kita diperlihatkan stasiun kereta dan juga jalan-jalan di kotanya, sekolahnya, dan juga masih banyak lagi. Lalu cara kerja dari domain ini tuh juga belum pasti cuy. Tapi yang pasti kita tahu adalah Yuji tuh bisa ngajak Sukuna jalan bareng melalui ingatannya cuy. Ibarat dia ngedate sama Sukuna di dalam ingatannya. Dan dalam upayanya ini, Yuji tuh udah ngelakuin ceramah no jutsu cuy, buat bikin Sukuna tobat. Tapi ya balik lagi, Sukuna nggak mau tobat dan akhirnya turu. Nah, ada teori menarik soal efek jaminan hit rate dari domain Yuji ini cuy. Jika target masuk ke dalam domain ini, mereka punya dua opsi pilihan. Yang pertama adalah tobat dan menjadi baik, lalu lu berhasil tetap hidup, atau tetap jadi jahat dan lu bakal turu cuy. Ini persis banget sama yang terjadi sama Sukuna cuy. Sukuna tuh pernah berhasil langsung sembuh dari lukanya di dalam domain ini. Termasuk Yuji juga. Yuji tuh ngajak ngobrol Sukuna biar dia bisa mikirin pilihannya kembali. Tapi setelah Sukuna nolak, dia langsung dihantam sampai jadi babak belur cuy. Meski ya udah bonyok, Sukuna tuh masih aja batu banget coy. Kagak ngerti lagi gua. Udah dikasih pilihan berkali-kali, dia masih nolak buat jadi baik dan terus hidup. Dan ya udah, karena dia nolak, akhirnya dia turu cuy. Nah, dan itulah dia adalah pembahasan dari semua domain yang pernah ada di series Jujutsu Kaisen. Semoga membantu dan juga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih banyak and see you on the next video.